Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini agak sedikit berbeda karena saya pengen membahas dari salah satu pertanyaan saudara kita ya. Habib Rizik tersangka, Prahara Batara Yuda. Teman-teman minum teh semuanya. Hari ini saya ditemani lagi oleh Master T ya. Teh hitam bioenergi, teh kesehatan. Teh ini sangat bagus sekali untuk menurunkan kolesterol dan darah tinggi ya. Bagi teman-teman yang ingin membeli teh ini, nanti saya akan cantumkan nomornya di deskripsi. Teh ini juga sebenarnya sudah di order di 14 negara ya. Ini teh buatan anak Indonesia, sudah akan diekspor ke 14 negara. 14 negara pun sudah percaya terhadap teh ini. Masa kita bangsa sendiri enggak? Ayo kita beli semuanya. Jadi saya sebelum masuk ke dalam temanya, kemarin di salah satu video saya ada yang menanyakan atas nama akunnya itu Bintang Bersinar ya. Halo saudaraku, Bintang Bersinar. Dia menanyakan bahwa petinggi ormas sudah ditangkap, apakah Prahara Batara Yuda akan terjadi? Gitu ya, pertanyaannya kurang lebih kayak gitu. Cuman saya berpikir bahwa ini sebenarnya bukan pertanyaan yang sesungguhnya. Ini hanyalah sebuah pertanyaan yang menggiring otak kita untuk berpikir ke arah sana sebenarnya ya. Oke, saya akan coba jawab dengan beberapa penjelasan dengan menggunakan bahasa filsafat ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, sebelumnya saya sarankan untuk menonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham ya, agar juga tidak menimbulkan miskomunikasi sehingga menimbulkan perdebatan ya. Ditonton sampai habis, jangan ada yang di skip supaya benar-benar bisa mengerti. Nah, Batara Yuda sendiri itu sesebutan ya, sesebutan untuk sebuah prahara atau peperangan dari keluarga Pandawa dan keluarga Kurawa. Dan istilah Batara Yuda sendiri itu diambil dari salah satu naskah kuno yang berbahasa Jawa kuno ya, itu yang ditulis atau dikarang oleh Empu Sedah, dan beliau sendiri itu ditugaskan oleh Maharaja Jayabaya pada saat itu untuk mensimbolkan, pada saat itu memang kalimat itu untuk mensimbolkan peperangan antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala ya. Ini kan perang saudara sebenarnya, di mana mereka meyakini bahwa kedua-duanya ini adalah masih keturunan dari Airlangga ya. Jadi mirip seperti Batara Yuda dari Kurawa dan Pandawa, kan sejatinya mereka pun juga saudara. Nah, jika kita kaitkan dengan tragedi yang baru saja terjadi, ada salah satu ormas yang cukup keras menentang pemerintah ya dengan kebijakannya. Itu sadar atau tidak sadar sebenarnya negara kita ini selalu dibentrokkan dengan dua hal. Yang pertama, ras. Nah, kalau kita dibentrokkan dengan menggunakan ras, itu pasti kita dibentrokkannya dengan China ya, dengan bahasa Cina, dengan bahasa apalah kayak gitu. Lalu kalau kita dibentrokannya dengan salah satu lagi yang namanya agama, pasti dibentrokkan dengan yang namanya Islam ya. Hanya dua hal itu aja yang selalu dipakai untuk senjata merusak sebuah negara ya. Dan kedua-duanya, bahwa Cina dan Islam ini sekarang sudah banyak sekali di negara kita ini. Istilahnya kita memang sudah menjadi satu saudara setanah air ya. Makanya harus bisa bedain ketika kita bisa nyebut Cina, itu bisa bedain Cina yang ada di sini atau Cina yang sebuah negara. Nah, saya nggak bilang mana Pandawanya, mana Kurawanya ya. Saya hanya bilang ini adalah sebenarnya propaganda yang dibuat oleh Sengkuni itu untuk menguasai kerajaan Nusantara ini. Nah, bahkan yang belum lama terjadi, beberapa hari ke belakang, penembakan terhadap 6 orang laskar FPI itu pun juga bagian dari propaganda ya, agar muncul sosok yang tertuduh. Nah, yang tertuduh ini tujuannya memang tujuannya agar kita semua berpikir ini ulah dari pemerintah atau ulah dari kesatuan dari pemerintah.
Dan ketika semua orang percaya, opini kita semua percaya bahwa yang melakukan itu adalah salah satu kesatuan dari pemerintah atau polisi, kita sebut saja, ya pasti akan timbul dan muncul emosi di antara pengikut-pengikut ormas tersebut. Akhirnya terjadilah pecah prahara yang disebut Batara Yuda itu. Ya, kenapa disebut Batara Yuda? Karena masih saudara setanah air ya. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kita berharapnya itu semoga tidak terjadi. Makanya harus bisa menahan diri ya, menahan diri bahwa ditelaah dengan baik bahwa ini bukan semata-mata masalah seenteng itu. Jadi memang ini ditunggangi oleh beberapa orang-orang yang tidak terlihat. Semoga tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi bentrokan atau yang meluas gitulah bentrokannya ya. Ya memang meskipun untuk menuju Indonesia emas tuh memang kita banyak sekali melalui tragedi-tragedi ya. Tapi mudah-mudahan tidak sampai menimbulkan korban yang sangat banyak. Ya itu kan harapan ya. Boleh saja kita berharap seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tentang, kita masuk ke dalam sengkuninya ya. Ada yang pernah dengar tentang oligarki? Ya, oligarki itu sekelompok orang yang menguasai pemerintahan atau sekelompok orang-orang di luar pemerintahan yang menguasai pemerintahan. Bisa dibilang atau sekelompok pengusaha-pengusaha yang menguasai pemerintahan. Atau kalau bahasa kerennya elit global kalau yang di luar negeri itu ya. Nah, orang-orang tersebut bisa jadi di luar pemerintahan atau bisa jadi sekarang malah justru ada sebagian di dalam pemerintahan. Tapi kita tidak bisa samaratakan bahwa yang melakukan ini adalah pemerintah. Bukan, ada orang-orang tertentu yang orientasinya adalah bisnis. Orang-orang seperti inilah sebenarnya yang sangat berbahaya. Ya, karena orientasinya bisnis, dia pasti akan connected ke ya elit global, ke luar negeri pasti. Nah, kepentingan luar negeri pun juga ingin menguasai negara kita. Karena negara kita nih yang kita ketahui sendiri kan sangat kaya akan sumber daya alam. Nah, mereka sendiri saat ini memang masih berperan sebagai raja di dunia ini ya. Meskipun nanti akan ada peralihannya. Jadi sekarang mereka masih memainkan pion-pionnya itu ya, dengan menggunakan senjata yang disebut ras dan agama. Ya masa kita masih mau menjadi pion-pionnya untuk dimainkan seperti catur. Buat saudara-saudaraku, di dalam penembakan 6 orang dari Laskar FPI ini sebenarnya ada kelompok-kelompok, oke saya sebut ya kelompok shadow yang sedang bekerja untuk menggiring opini kita semua. Nah, kalau saya bilang shadow, jangan berpikir bahwa shadow ini dari pemerintahan atau dari negara kita ya, belum tentu. Ya saya sebut aja, sebenarnya CIA sendiri ada 6.000, kurang lebih 6.000 di negara kita ini, CIA sendiri loh ya, belum lagi MI6 dan lainnya. Nah, mereka juga menggunakan orang-orang kita untuk melakukan pekerjaan mereka. Meskipun mereka tidak sadar, mereka berpikir itu adalah perintah dari negara kita sendiri. Belum tentu. Jadi memang hal ini sangat rentan untuk ditunggangi beberapa kelompok-kelompok elit tertentu untuk membentrokkan kita semua, untuk membuat kita tuh bentrok agar negara kita ini menjadi kacau lagi. Ya, dengan negara kita kacau, mereka akan semakin mudah untuk seolah-olah menjadi pahlawan, memberi bantuan, dan mereka menguasai semuanya. Nah, saya juga mendengar percakapan Laskar FPI tersebut dengan menggunakan voice note ya. Saya mendengar di beberapa akun lah ya, percakapan mereka. Mereka sadar kalau mereka tuh ada yang mengikutin. Tapi di sana saya perhatikan memang bukan mobil dari kesatuan, tapi mobil pribadi. Dan di sana seolah-olah Laskar FPI yang menggiring mereka untuk menuju satu tempat. Ya tapi maaf, kalau saya perhatikan sebenarnya bukan kalian yang menggiring, justru kalian lah yang digiring. Ya, makanya di sini saya coba menjabarkan ini dengan hati-hati agar kita semua dapat mencerna ini dengan baik dan menahan diri. Ya, agar tidak terjadi bentrokan yang lebih parah. Sekali lagi saya berani bilang bahwa ini bukanlah ulah dari polisi, melainkan ulah dari kelompok-kelompok shadow yang diperintah dari beberapa kelompok elit tertentu yang memanfaatkan kelompok ini dan memanfaatkan kejadian ini
untuk menyalahkan satu kelompok lagi atau satu kesatuan lagi. Ayo semua kita sadar, jangan mau diprovokasi ya. Jangan mau dipropaganda seperti ini. Jangan mau jadi pion-pion dari catur. Ya, mulai tingkatkan kesadaran untuk dapat membaca semua tanda-tanda itu. Ya bayangkan, CCTV semua mati. Itu sangat mudah menurut saya untuk masuk ke dalam satu server untuk membuat CCTV semuanya mati di beberapa area tertentu. Dan hati-hati juga buat teman-teman semua yang di luar sana menggunakan sosial media, karena justru di dalam sosial media sendiri itu juga banyak sekali terdapat propaganda. Ya. Seolah-olah menarik, padahal itu sebuah propaganda. Dan kalau kita tidak menyadari bahwa ini adalah desain propaganda yang dibentuk oleh beberapa orang-orang tertentu untuk mengacaukan negara kita, ya pasti besar kemungkinan prahara Batara Yuda itu akan terjadi di negara kita. Ya itu yang tidak kita harapkan. Ya balik lagi, meskipun untuk menuju Indonesia emas itu kita memang akan melalui beberapa tragedi yang sangat luar biasa. Ya tapi harapan kita kan agar tidak terjadi korban yang sangat banyak. Itu harapannya. Apa ya, ada dua lagi sebenarnya yang saya mau ungkap, cuman saya masih berpikir karena yang pertama ada kaitannya dengan COVID, atau kita bisa bilang nanti kemungkinan akan ada COVID season kedua. Yang kedua lagi, beberapa tragedi ini berkaitan dengan dendam seseorang terhadap kelompok ini, atau nanti akan mengarah ke salah satu seseorang ini, ya meskipun orang ini juga ditunggangi juga oleh kepentingan orang penting dan oligarki itu. Jadi kasus penembakan ini memang sangat pelik. Nanti akan mungkin polisi akan sulit mengungkap kasus ini, meskipun nanti endingnya sangat mengejutkan kita semua. Ya, karena kaitannya sangat banyak dan berkaitan, ada seseorang, ada orang penting, ada oligarki, dan juga bisa kemungkinan besar berkaitan dengan COVID-19. Ya, saya nggak akan lebih mendetail, saya cuma hanya menggunakan bahasa-bahasa filsafat seperti itu saja untuk menerangkan hal ini. Semoga ini bisa menjadi bahan kita untuk merenung, dan semoga harapan kita semua agar negara ini tetap damai dan semua tidak terprovokasi terhadap kejadian-kejadian yang terjadi. Ya, itu harapan kita semua. Semoga laskar-laskar FPI juga bisa menekan dirinya, dan semua yang di luar sana juga kita mendoakan alam ini agar tetap damai. Ya, yang Islam dengan menggunakan sholawatnya, dengan menggunakan syukurnya, atau dengan kasih sayangnya, dengan cinta kasihnya ditebarkan kemana-mana, pasti alam akan menjadi damai. Itu saja hari ini. Saya tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Rahayu, rahayu, rahayu.